Ya. Assalamualaikum. Enggak. Iya nggak apa-apa juga. Nggak apa juga. Jaga image aku, Bang. Yang udah kau bangun itu. Iya. Anjing bisa ya kalau dia. Bisa lah. Anjing emang orang-orang Keren, kan? kena lagi ya. Bangsat ya. Orang-orang bisa termakan akan hal itu. Iya heran aku. Kok goblok. Kurang tahu aja mereka. Oh, iya, bukan goblok. Iya. Halus Walaupun goblok juga orang yang nggak tahu. Goblok tuh orang yang belum Biasanya tahu atau nggak tahu atau udah dikasih tahu tapi nggak tahu-tahu. udah dikasih tahu tapi nggak tahu. Oh, itu yang itu tapi bau-baunya akademi sih, Bang. Oke, oh itu lebih ke akademi. Oke, ini di obrolan tongkrongan lagi dan sekarang lagi nongkrong sama sesepuh. Nggak bisa Nggak. gitu dong. Kesannya kayak Pak. Gitu. Jangan. Tapi sama sih namanya. Namanya kan sesepuh juga berarti, Bang. Kayak Enggak. ada kecocokan. Enggak dong, masa main cocok logi gitu jelek banget sih, Bang. Oke. Apalagi pakai primbon. Beton percaya aku. Ya, sama orang yang bermusiknya udah cukup lama tidak menghasilkan uang. Iya, oke. Sudah cukup lama lah bermusik, Ya lumayan lah. lumayan. Sebenarnya lama bukan karena yang paling lama, karena yang lain berhenti. Iya, karena itu kita mau ngebahas tentang hobi. Oke. Yang akhir-akhir ini aku merasa hobi itu sudah bergeser maknanya, sudah mungkin malah sudah tidak ada. Aku mikir kayaknya udah nggak ada deh hobi ini semua di era ini kayaknya. Aku mikir udah gitu. Oke. Kita tarik dulu, hobi itu kan kegiatan yang kita sukai untuk mengisi waktu luang. Betul. Itu hobi ya. Iya, itu hobi. Itu hobi. Itu hobi. Kenapa sekarang hobi itu dimaknai sumber penghasilan jadi? Karena ini dulu ada orang-orang yang munculin quote akan menyenangkan hidup kalau hobi itu bisa menghasilkan atau menjadi sumber uang katanya gitu. Kita akan lebih happy ngejalanin hidup. Anjing, gitu. orang yang ngomong itu Nyesel sekarang. nyesel sih, aku yakin sih nyesel. Ternyata dia tua. Anjing enggak ya? Enggak, sama ini sih anjing, ngomonganku ternyata jadi prinsip buat semua orang. Mana tau Dosa jariah. itu dia, Bang, makanya karena gini sih Oke. aku ngelihatnya ya. Perbedaanku aja deh di zaman dulu sama di era saat ini ya. Oke. Anak-anak saat ini tuh sudah melakukan hal yang dia suka tuh tujuannya uang. Iya. Oke. Ini uang ya, Bang? Setuju aku. Ini udah uang. Kalau Oke. dulu aku tujuannya tuh simple, diakuin sama temen sekelas cewekku. Oke. Keren aja udah Bener, gitu, udah dibilang seneng keren gitu. aja gitu. Udah Iya. seneng deh, Tolak atau ukurnya keren. keren. Ya, oke. Kalau ada uang apa enggaknya, kayaknya malah aku nggak punya hobi apa-apa. Bener, malah ngeluarin uang yang ngelakuin hobi itu. Nah, hobi yang aku lakuin dulu itu ngeluarin banyak uang, ngeluarin banyak Iya. resiko. Betul. Coba jam 2 malam saya tembus ke daerah Bungo, Bang, setengah jam. Bener. Hanya dibayar bir. Tapi senengnya yang aku cari. Bener. Itu cuma jebak sejam lagi tuh. Ngapain bagi Itu karena nyari senang dan pengakuan dulu, Oke. nggak uangnya. Nah, Oke. sekarang tuh banyak banget yang nyarinya ke uang. Jadi kau lah. Tujuannya cari uang. Oke. Nah, kalau dulu kan Abang bermusik. Iya. Apa yang pertama kali menggerakkan Abang untuk kayaknya aku bermusik? Niatan apa? Gitu. Apa ya? Keren, Bentar, banyak bentar. cewek atau kan kayaknya zaman dulu tuh itu deh. Ya keren sih. Standarnya pengen dilihat keren dengan orang-orang itu. Ya lebih banyaknya mungkin cewek sih. Tapi pengakuan dari teman-teman cowok juga iya sih. Tapi dulu tuh kepikiran ini juga nggak sih, Kek? Apa tuh? Aku asah terus kemampuanku bermusik biar bisa nyari uang di situ. Nggak Atau- pernah kepikiran lah kalau di awal. Di awal tuh nggak. Enggak lah. Jadi awal main musik tuh main drum. Main drum itu udah bisa duluan karena ngomong aja di jalur lah, kalau di komplek perumahan lah. Karang Taruna punya drum.
ditaruh di rumah ketuanya, tapi di rumah saudaranya yang punyanya simpang yang gaji itu, rumah si Anthony. Di situ tiba-tiba kan sering main situ, ternyata dia bisa main 1-2 ketukan. Siapa gitu kan. yang orang itu? Tony, dia bisa lebih dulu. Oh. Dia bisa lebih dulu. Terus kayak oke tuh, ajarinlah 1-2 ketukan itu karena dia cuma bisa itu ya. Ternyata langsung bisa. Ya udah berarti akhirnya main drum. Ya udah nggak ada, terus di sekolah dia ngeband sama temen. Ayo ngerental. Karena dia tahu kan gendang-gendang ya biasa ya kalau sekolah. Wah, gitu kan. Ya udah main aja, cuman pengen Bermodalkan bisa ngetok meja. iya bener, karena apa coba di kota kecil ini ada apa? Nggak tahu skill nggak tahu. Kayaknya poster Avril Lavigne juga belum ada itu. Belum ada. Belum ada itu Avril Lavigne. Nah, yang lebih triggernya kenapa drummer juga memang karena pertama lihat Travis Barker. Udah. Gitu pasti abang paling keren zaman dulu. Waduh, kalau sekarang lah. Karena zaman dulu Travis Barker kayaknya untuk masuk ke daerah ini enggak lah. Enggak, memang susah. Susah. Itu masih Rhoma Irama yang masuk. Iya dong, Bang. Iya, referensinya iya. Iya dong, referensinya pasti masih Rhoma Irama. Travis Iya. Barker siapa gitu. Paling cuman dianggap bule yang keren aja lah. Iya benar. Kalau masuk sini ya, masuk lah sebagian masuk lah. Ya walaupun yang lain mungkin Dewa. Iya Dewa. Gitu. Iya. Tapi triggernya itu. Nah, abang juga salah satu orang yang tak lihat cukup aneh lah. Aneh. Karena Jelaskan aneh. anehnya tuh gini. Tidak ada riwayat bekerja. Tidak. Nah kan? Itu anehnya. Itu anehnya. Oke. Anehnya. Maksudku ya walaupun mencari uangnya dari banyak hal lah ya, Bang. Ya, Berjualan, serabutan lah. rabutan. Kenapa tidak memilih bekerja di suatu perusahaan yang ada bosnya? Itu. Apa alasannya? Apa karena beranggapan aku kayaknya punya kemampuan yang lebih, kayaknya nggak perlu kerja juga aku bisa nyari duit dari banyak hal? Atau keluarga kaya kayak ya udahlah gampang gitu? Nggak pernah kaya tapi Iya. nggak kaya lagi. Maksudnya apa alasannya kok nggak mau milih yang itu, pekerjaan itu? Kayaknya lebih ke karakter pribadi yang kayaknya aku nilai sih diriku agak sulit diatur ya. Bukan Diatur. karena menyadari banyak kemampuan yang bisa berujung uang. itu tuh cuman ya itu juga, tapi yang jelas orangnya nggak bisa diatur, susah nih. Apa-apa atas pemikiran sendiri. Jadi nggak bisa punya bos. Atau aku juga ini baru kebesit satu, Bang. Oke. Atau jangan-jangan abang punya pemikiran, nah kayaknya aku nggak banyak keinginan gitu. Ya Jadi- itu juga. Oh. Itu juga. Karena kalau yang tak lihat ya teman-teman yang Semua ada rentetannya. Semua kan berangkat dari keluarga. Keluarga aku bisa dibilang keluarga yang no rule, tidak ada aturan. Tidak ada aturan ya, maksudnya bahkan mau beragama lah, tidak beragama ya sudah, beribadah lah gitu kan. Misalnya bergaul sana sini terserah lah, Bang. terserah lah. Bahkan paksaan untuk bekerja saya pun tidak ada. Tidak ada. Pasti mama abang atau bapak abang nggak pernah banding-bandingin orang lain sama abang kan? Enggak. Nggak enak tuh, Bang. Memang. Makanya aku nggak tahu rasanya. Nah, Nggak ada. Itu kebanyakan orang bekerja itu karena itu sebenarnya. Itu salah satunya ya. 25% kebanyakan gitu. Oke. Jadi menurutku sih yang aku lihat aja ya, aku lihat mereka lagi dia lihat aku seneng, ya udah sih lakuin aja gitu. Nggak pernah kok kayak udah waktunya kerja nih, udah umur segitu, udah nggak ada. Jadi dia lihat sukanya main musik, ya udah main musik aja gitu, nggak apa. Arahnya kemana terserah. Terus aku orang nggak bisa diatur. Kayaknya bukan aku jiwa bos pun aku nggak ada. Tapi kayaknya aku orang yang sendiri gitu loh, nggak. Jadi bos mungkin aku juga belum tentu bisa. Bisa. Iya, dan belum tentu mau juga. Tapi jadi anak buah juga aku nggak mau.
Jadi makanya nggak bisa. Jadi nggak Oh pernah. iya, kebanyakan orang yang nggak mau kerja tuh ada memiliki jiwa bos lah. Jadi kayak Iya. aku punya usaha sendiri bisa bangun ini itu. Ya kayak gitu. Nah, terus sama itu salah satunya kayak aku ngelihat kayaknya kalau bosku juga nggak lebih oke atau nggak lebih pintar dari aku, kayak ngapain sih aku jadi bos gitu. Iya. Ngerti gak sih? Bener. Maksud gua SMP bisa jadi menteri buat apa, kan kita kerja sama. Ya kita lah tamatan SMA loh. Tapi bukan kepikiran, pernah sempet kayak triggernya ibu meninggal, aku pulang ke sini terus mikir aku hidup mau dari apa? Alfamart baru dibangun. Oh, Alfamart baru dibangun. Ya udahlah, masuk bikin lamaran lah. Bikin lamaran. Ya paling terima lah, kalau aku yakin ya terima aja. Terima aja pasti. Tiba-tiba Arif datang ke rumah. Ngomong lamar Alfamart enggak? Ayo kita bikin. Nulis dia sama, lamarannya bentuknya sama, masukin. Pas ada panggilan, ayo bang, enggak kau aja. Itu kenapa? Kenapa kok bisa enggak ah? Apa mikir lagi kayak ngapain juga ya aku kerja? Iya, kayak aku juga mikir kayak enggak cocok buatku. Lalu Enggak cocok asli. keinginan terbesar abang waktu muda jadi apa? Muda umur berapa? Di umur oke, anggap yang seumuran sama aku 23 lah. Apa jadi? Nggak ada. Awalnya cuman sempat berpikir ingin hidup dari musik. Itu sempat. Kita bilang kan, pernah sempat berpikir. Makanya hijrah dari tempat ini merantau ke kota besar. Kota ya itu tandanya jelas. Tapi trigger ini nggak ada. Cuman aku pengen hidup dari musik aja lah. Kayaknya musik menyenangkan. Oh, Ya itu kayak hidup dari musik. iya kayak orang dulu beda. bilang kayak kalau kita hidup dari hal yang kita sukai menyenangkan. Oh, beda berarti sama orang yang sukses di musik gitu. Beda. Beda aja. Beda ya. Gak bisa Kalau kita sukses cukup di hidup. musik mungkin abang tetap di sana. Wah bisa. Balik-balik bawa ini kan? Apa aja? Iya, Wak. Jadi nggak ada, cuman pengen hidup dari musik. Gitu, waktu itu semua muda kayak gitu. Sebatas pengen hidup dari musik. Hidup dari musik. Berarti sama sekali di waktu muda tuh nggak ada besit kaya gitu, nggak ada. Nggak pernah, nggak ada apa ya kayak. Tapi ini aku mau mempertanyakan juga, kenapa anak muda sekarang tuh kebesitnya keinginan kaya? Menurutku karena ya itu eranya kan udah berubah. Orang-orang tuh sekarang apapun yang dimunculkan selalu triggernya tuh kaya. 3 bulan menjalani Banyak ini. yang diperlihatkannya tentang itu semua. Itu yang diperlihatkan. Iya sih. Itu yang jadi motivasi anak muda sekarang kayak apa-apa uang. Kayaknya hobi jadi sumber penghasilan utama itu oke gitu kayak gitu. Aku cukup senang berarti tidak melihat hal-hal mainstream. Aku skip hal-hal mainstream itu bang. Iya. Karena kalau hal-hal mainstream pasti kenanya di situ. Jadi Iyalah. trigger kita mau melakukan sesuatu tuh uang. Iya. Bahaya sih. Sampai di sekitar umur 25-an berubah lagi pikiran itu. Kayaknya musik bukan untuk kayak musik bisa untuk hidup lah gitu. Udah nggak itu lagi. Balik ke awal kita ngejalaninnya jadi hobi yang menyenangkan aja. Bedanya kalau dulu triggernya adalah keren untuk orang lain, sekarang untuk diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri. Melepas ya orang lain dengar senang Iya. atau tidak. Itu bonus aja. Itu nggak pernah dipikirin lagi. Sama penasaran aku gini. Orang yang nggak punya riwayat bekerja, Oke. sumber penghasilan juga nggak nentu lah pokoknya. Kayak main lotre lah itu. Iya, gambling aja hidup. Iya, kayak main lotre. Terus abang juga udah menikah. Iya. Maksudku apa modal abang untuk meyakinkan? Nggak ada. Aku nggak pernah meyakinkan. Anjing, terus gimana?
ini bisa berjalan Apanya? pernikahan tuh? Pasti kan ngelihat si laki-laki yang tahu apaan dari mana nanti aku hidupnya nih. Aku main lotre. Ya, Kok itu narik sana sini untung apa enggak? itu Terus kau pertanyakan gimana? sama perempuannya dong, jangan sama Oh, aku. iya sih. Iya juga. Kalau dari Tapi sejak- dari tebakan abang deh, kira-kira apa yang gitu. Apa sih yang nggak ada. Aku kalau buatku sih aku mempertontonkan, kalau bisa disebut kejujuran aja, keterbukaan. Intinya kau udah lihat aku nih begini. Ya udah lihat kan nih, lihat semuanya. Kalau siap, ayo. Oh, berarti cewek suka kepastian itu sebenarnya bukan kau punya sumber penghasilan apa Aku rasa sih enggak. tapi ya dari jujur Iya. yang kita perlihatkan, Iya dong. bukan asal- kita ucapkan ya Kak? Iya. Makanya aku kadang aku pernah nanya kan ke abang, apa jangan-jangan abang bisa ngajak istri abang nikah tuh karena abang punya modal rumah. Abang Rumah apa nggak punya modal. rumah? Misalnya Rumah rumah orang orang tua, Rumah punya orang modal tua. itu atau punya modal apa? Semua orang punya rumah orang tua. Iya sih. Ada yang nggak aku kan? Kiu. Ada usaha orang tua nggak? Iya sih. Nah iya maksudku modalnya apa untuk mengajak gitu? Pasti kan untuk Aku nggak pernah mengajak. Aku ditekan. Oh. Dan aku bilang, kayaknya dia juga tahu kayak laki-laki itu tuh nggak akan pernah siap. Intinya dia tahu itulah. Ya laki-laki emang kayak gitu. Makanya emang bener lah dia, perempuan harus neken kan. Biar laki-laki ada effortnya gitu. Benar. Aku tetap melakukan effort dengan caraku. Oke? Aku tetap melakukan mencari uang, tetap dong namanya Iya, hidup. iya, iya. Tapi ya dengan caraku lagi. Perlihatkanlah ke dia. Aku begini. Kalau memang kamu berkenan, ayo. Tapi kalau enggak apa-apa. Jangan kan itu sampai misalnya orang tua dia aja nanya, orang tuamu kerja apa? Aku aja nggak bisa jawab. Nggak tahu aku bilangnya. Karena aku juga nggak tahu bapakku kerja apa. Karena aku udah pernah bilang kayak Iya hari sih, ini iya. bisa nggak ada, besok bisa ada, tiba-tiba ada. 50 juta tiba-tiba bisa ada, tapi besok harinya nggak. Ya kayak gitu, aku nggak pernah tahu pasti dia kerjanya ngapain gitu. Ya aku nggak tahu memang, nggak tahu. Jajan itu bawaan dari keluarga abang juga ya? Memang Nurul. Berarti sangat penting ya peran orang tua. Waduh, pengaruh lah. Beda juga. Kalau aku ditekan dari keluarga yang berbeda juga, pasti aku jadi orang Nggak kayak gini. Nggak kayak gini. Makanya kalau tak lihat manusia yang aneh tuh ya abang tuh ya gitu. Aku kayak ini orang dari mana sih kok punya modal ini, punya ini gitu. Rasa yakin yang cukup tinggi itu dari mana? Gak mungkin ngebentuknya setahun 2 tahun kan itu. Nggak Yakin mungkin. pasti dari kecil. Iyalah. Gak mungkin misalnya umur 21 terus menyadari hal ternyata keyakinan tuh bisa membuat aku hidup ini. Nggak. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kalau mungkin aku bisa ngejalaninnya. Enggak loh bang. Nggak bisa ngejalaninnya itu. Nggak bisa. Itu dia makanya. Aku berangkat dari keluarga kayak Keluarga gitu. kayak Iya. gitu sih ya. Makanya banyak hal yang aku nggak rasain, makanya terjadi di orang aku nggak ngerasain. Kayak gimana sih? Kayak dipaksa kuliah atau dipaksa kuliah nggak seneng atau dipaksa kerja, aku nggak ngerasain itu. Makanya aku nggak tahu. Cukup aneh nggak punya riwayat bekerja tuh. Cukup aneh gitu bang. Maksudku, aku mikir, nih orang keinginannya apa jadi yang paling besar di hidupnya? Apalagi selama umur muda ya, itu pasti banyak keinginan besarnya. Dan nggak jauh-jauh dari, ya karena di era ini ya, nggak jauh-jauh dari kata uang. Nggak juga sih aku. Nah itu dia Aku nggak kan terlalu abang. tertarik dengan Uang. Ya orang tua pernah kaya, tapi mulai masuk SMP semua jatuh lah gitu. Akhirnya mengalami kemiskinan segala macam. Nih, aku masuk SMP kelas 1, aku punya teman paling kaya lah nomor 1 di Rimau Bujang. Siapa? Siapa bang? Aku kurang tahu. Orang nomor 1 kaya di Rimau Bujang Iya, siapa? Iya itu. Anaknya tuh
ya mungkin karena aku pernah kaya, Iya. dia orang kaya. Mungkin ada obrolan dia yang masuk sama aku bisa nerima daripada orang lain. Iya. Makanya dia antar aku pulang, jemput pakai motor Matic Cina yang orang belum punya lah di sini. Iya. Antar aku jemput, antar jemput gitu dan seterusnya. Sampai nggak tahu aku SMP udah mikirnya kayak gini. Sampai di suatu masa kami kan lokal unggul, cukup unggul 1A, otak masih ada lah ya. 1A, dia 1A, kami di jam-jam pelajaran kami nongkrong di belakang kelas ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba ada guru yang cukup galak lah gitu. Terus kami beberapa gitu ditendangin, masuk gitu kan. Sampai di temanku yang kaya ini, nggak jadi ditendang dia. Wah. Nggak jadi ditendang gitu kan. Terus ya udah masuk. Tahu nggak aku waktu itu mikirnya apa? Bahkan keadilan aja nggak bisa didapetin orang kaya, tau gak sih? Orang ya nggak tahu ya, mungkin itu enak sih buat dia. Iya. Tapi aku lihat dari wajah dia waktu itu dulu juga tidak menyenangkan untuk dia. Kayak Karena nggak ada kok nggak keadilan. diperlakukan sama kayak temanku ya. Iya. Itu kayak makanya aku, ternyata kaya nggak Enak juga. Kalau dulu aku salah satu orang yang gitu juga, berteman dengan orang kaya. Oke. Ada. Tapi kalau abang kan karena pernah mengalami kekayaan, jadi nyambungnya gitu ya. Iya. Kalau aku nyambungnya memanfaatkan dia. Yang lebih nyambung pasti ke yang miskin terus. Makanya nilai-nilai kehidupan yang cukup keren tuh kadang datangnya dari teman-teman yang miskin. bener. Kayak dulu, ini ada anak SMP yang udah mikirin panjang banget sampai ke pernikahan. Itu kan cuma orang miskin. Iya. Gak ada loh orang kaya yang mikirin sampai sana. Pasti mikirnya di hari ini aku makan pakai apa yang lebih enak. Iya. Kalau orang miskin kan nabung untuk. Iya. Makanya aku selalu deketnya hal-hal yang kayak gitu. Selalu itu selalu itu Bang. Dari SD ke SMP sampai sekarang pun temunya di tongkrongan banyak yang miskin. Ya kan? Yang kaya nggak ada. Iya. Itu yang aku temui. Iya, makanya jadi memang aku nggak tahu ya. Aku nggak terlalu itu sih sama uang, nggak terlalu. Nggak tertarik. Iya, ini cukup hidup aja lah, yang penting hidup. Kalau aku nanya itu sebenarnya nggak perlu juga sih nanya. Cukupkah uang yang didapat selama tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan tuh pasti nggak perlu ditanya, kayaknya udah cukup lah. Karena sudah berjalan lumayan lama kan. Iya, itu yang aku penasaran tuh. Apa nggak punya keinginan nih orang? Apa jangan-jangan keinginan itu dia pangkas sampai jadi kebutuhan? Gitu yang aku tanyain. Kasih aku contoh keinginan deh, yang aneh-aneh gitu, yang Contoh yang anehnya ya. Ini kalau aku punya duit banyak, wah aku bisa nih minum anggur merah terus-terusan sama temanku. Itu contoh. Makanya dia bekerja. ya karena dia nggak bisa dapetin kesenangan sama teman-temannya melalui yang lain. Iya sih, yang orang yang nggak punya bakat. Iya dong. Iya. Kalau punya bakat pasti yang lain deh. Iya dong. Mungkin ya kayak ngeband. Oh iya bener. Iya. Ngeband juga nggak perlu duit banyak kan dulu ya. Nggak perlu. Main gaple nggak perlu banyak. Main bola nggak perlu butuh biaya banyak. Main apa nggak perlu. Cukup kebisaan aja. Berarti orang yang banyak keinginan tuh banyak yang tidak memiliki kebisaan. Oh itu kesimpulan yang aku dapat. Makanya dia pakai alat yang lain yang namanya uang. Iya. Agar bisa. Gitu. Iya. Makanya aku juga. Kalau memiliki kebisaan tuh di SMA deh kayaknya. Oke. Di SMA. Makanya udah uang tuh udah di kepala mulai anu lah. Agak-agak hilang. Selalu yang ku kejar tuh kesenangan, makanya sampai ke Damas Raya aku stand up. Oke. Cuman pengen diketawain aja lah. Oke, Itu kan iya. seneng ya Bang Iya, iya. Aneh diketawain. Pengen kesana. Nggak ada uangnya mah seneng. Dan sampai akhirnya itu pun aku kerja. Ya kerja nih hitungannya ya.
Oke. SMP ngikut bapakku nguli. Anjing. Itu kan jatuhnya ngebantuin, nggak kerja. Iya, oke. SMA kelas 3 itu gara-gara pengen nutup SPP sekolah. Oh, iya. Cukup terpuji. Iya itu. Terus keluar dari DC gara-gara udah nabung duit untuk pengen kemana kan. Iya. Kan ada niatan ke luar Iya. daerah. Terus akhirnya kepake duit itu, ya udahlah aku nyari duit. Itu doang, abis itu udah berhenti dan iya ngapain gini ya, kerja juga aku nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman. Kerja aja aku masih ini bang, masih kalau pulang kerja langsung main gitu. Benar. Jadi waktu tidur pun jadi keganggu banget itu. Ya, pola pulang hidup hancur lah ya. Iya, pulang kerja malam jam 11, ngopi lagi di tempat orang lain. Apa itu, makanya mikir, ini kayaknya memang nggak bisa nih aku kerja nih. Iya, waktunya nggak fleksibel. Tapi waktu kerja dulu, aku ada sesuatu yang aku dapetin selain uang. Seneng aku jadinya. Relasiku jadi lebih banyak. Benar. Karena di tempat yang orang berkumpul kan. Benar. Itu jadi seneng kan. Di situ senengnya. Ya makanya bertahan pun kayaknya 4 bulan deh habis itu. Kalau dibilang nyari duit, kecil duitnya. Kecil, iya. Enggak nyari duit aku. Kalau nyari duit aku kayaknya ijazahku aku jual deh. Kalau nyari duit gitu. Iya. Nah makanya aku ngeliat teman-temanku yang ini, ini orang ngoyoh banget sampai kayak gini banget gitu. Duit dia tuh buat apa gitu? Kalau cuma buat nongkrong pasti nggak gini. Iya. Kalau buat apa nih dia nih? Tak tanya, ternyata butuh pengakuan berupa kekayaan gitu. Wow. Dia pengen punya kendaraan yang bagus agar diakui sama orang-orang. Iya. Kayak lo kerja apik, kerjanya penak dulu, terus gue iki. Nah, gitu-gitu lah bang. Iya. Kebanyakan yang kayak gitu kan ngeri juga ya. Secapek itu, Iya benar. secapek itu loh. Cuman butuh pengakuan secapek itu gitu. Padahal cuman beatbox. aku mau bilang gitu. Padahal cuma beatbox loh. Ngeluarin ludah doang. Iya itu. Diakui gitu. Menurutku sebenarnya beda-beda cara aja. Beda cara. Iya, beda-beda cara aja. Ya sama ya karena kita punya kebiasaan jadi mungkin lebih mudah Iya. dapat pengakuannya. Betul. Kalau orang ini kan nggak punya, Dia jadi harus beli pengakuan harus beli. itu. Mana beli butuh duit, dia harus Iya. cari lagi. Sulit Betul. sih emang. Betul, Bang. Iya. Makanya kalau tak lihat yang paling aneh ya abang dengan tidak bekerja, tidak aneh. Itu cukup aneh. Makanya tak lihat lagi ya. Teman abang yang seumuran, yang mungkin dari dulu kerja sampai sekarang dan memiliki mobil, kayaknya lebih diakui abang Kok gitu? sama masyarakat, ya nggak sih? Oh iya dong, jelas dong. Oke. Ini yang aku tangkap dan aku lihat lah. Oke. Iya dong. Iya Karena bisa jadi. iya kan, Oke. karena kebiasaan abang yang abang asah jadi sebuah pengakuan, walaupun nggak butuh itu, tapi kan orang akhirnya jadi mengakui kalau abang seorang musisi, kan. Daripada teman abang yang punya mobil gitu, kayaknya nggak kelihatan dia sampai sekarang dan Ya, dilihat seperti apapun tidak ada gitu. Karena mobilnya Ayla kan. Coba kalau mobilnya ini ya, iya sih, Revengers. Iya sih. Iya. Kenapa ngejek orang? Iya benar. Tapi kan iya yang tak lihat tuh gitu. Iya. Aku rasa mereka dapat pengakuan kok. Ya dari orang-orang yang Dia tuju. iya. Bener sih. Itu gitu sih. Aku tuh juga agak aneh, agak risik dengan hidup dari omongan orang gitu loh. Itu kan jatuhnya hidup dari omongan orang. Betul. Gitu. Mana satu orang atau sedikit lagi gitu menurut tuh buat apa gitu ya? Hidup dari ini yang tidak ada baik-baiknya juga. Karena ya ampun, ngoyoh banget ini orang. Iya. 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 Berarti memang di keluarga nggak ada perbandingan gitu. Kalau aku dulu ada sih makanya. Nggak ada. Abangku yang pertama juga setelah lulus sekolah di rumah nganggur lama. Nggak ada yang terlalu kerja lah apa. Nggak ada. Walaupun misalnya di rumah keadaan juga nggak oke-oke banget gitu misalnya. Iya. Tapi kayak mungkin karena apa ya, kayak mereka menyadari ya memang
ya ini masih tanggung jawab orang tua ya atau gimana lah gitu. Jadi nggak ada beban yang kita alami ini jangan langsung main lempar-lempar ke anak aja gitu kayak. Nggak gitu cara mainnya. Nggak ada kok. Nggak ada. Karena kalau ada perbandingan itu ya serem. Ya, Saya pernah ngalamin dan tapi aku ngejawabnya nggak hari itu. Setahun. Setelah aku ya itulah kan ngisi acara gitu Bob, akhirnya tetangga sih yang ngomongin ke mama, terus anak bude ternyata ngisi acara gitu. terus Dia mulai apa dia? oh ya udah berarti dia nyari duitnya dengan cara lain. Ya. Jadi kayak sekarang tuh malah ditanya kalau keluar pasti ngisi acara. Jadi kalau misalnya keluar lagi dandan gitu, ngisi acara di mana gitu. Oh, Iya, pertanyaannya udah gitu. Kan. Udah berbeda ya. Udah beda yang kayak dulu main mulu. Udah beda. Oh, nggak enak perbandingan itu. Iya. Nggak tahu kenapa ya orang tua melakukan itu ya. Mungkin untuk pemicu agar anaknya menjadi baik lah. Setidaknya bisa hidup mandiri, bisa menghidupi dirinya gitu lah Bang. Memicu lah untuk pemicu. Yang aku tangkap sih gitu. Iya, tapi menurutku sih kayak manusia tuh punya ini sih menurutku sih Ju, punya sifat naluriah yang bahkan nggak perlu disuruh juga dia bakal tahu kok kapan waktunya. Nah itu dulu tuh ngebandinginnya nggak sekali dua kali, lumayan sering. Dan ada pernah aku jawab kayak gitu. Singa tuh kalau lapar juga nanti makan. Makan iya. Gak mungkin singa tuh tiduran aja tuh. Enggak. Dia kalau tiduran aja nggak jadi raja singa, tak bilang gitu. Iya. Dia pasti nanti kalau lapar ya makan. Iya. Aku selalu ngomongnya kayak gitu. Semales-malesnya orang kalau dia udah lapar pasti dia bergerak kok. Iya itu. Terus ya itu ngomong emang susah ngomong sama orang norak gitulah. Orang kan dia kan kelahiran Jawa dan dia anggap Sumatera tuh agak gitu, agak males. Oh iya. Ya, gitu. Beda lah pokoknya pasti kayak gitulah. Iya. Emang kelahiran Sumatera nih gitu. Dia selalu kalau udah sebel sama aku Pak, kalau orang lahiran Sumatera itu. Oh gitu ya. Aku bilang anjing apa kau dulu di Sumatera. Dalam hatiku, mengapa nggak kau waktu itu di Jawa? Pasti kau nggak bakal ngomong gini. Iya. Itu sih. Makanya kayaknya keluarga tuh sangat mempengaruhi nanti kita tuanya jadi seperti apa. Iya menurutku peranannya Ada. Iyalah kita kan berangkat dari situ ya. Iya. Misalnya keluarga buruk pun bisa jadi contoh sih, walaupun ya untuk kita tidak jadi buruk ya. Buatku contoh dari hal buruk bisa kok. Bisa. Misalnya aku lihat bapakku hobi judi gitu. Kayak nggak harus aku jadi ikut main judi ya. Judi. Enggak dong, kita tahu oh main judi ini menghancurkan keluarga ya. Oh berarti jangan judi. Ya udah simpel gitu aja kan. Tapi memang banyak orang yang sudah bahas bahwa trigger manusia tuh yang memang yang bikin rusak keinginan, yaitu hawa nafsu itu. Iya sih emang kayak Terlalu gitu. besar. Keinginan apapun ya, bahkan nggak cuma dunia ya, bahkan akhirat pun kalau keinginan terlalu besar bisa bahaya. Karena bisa Iya. menghancurkan segala sesuatu yang di dunia ya. Caranya Menghancurkan kebutuhan lah jadinya. Iya. Dia tidak sadar bahwa dia di dunia juga gitu. Jadi nggak usah ya itu keinginan yang terlalu besar. Jadi maksudku kalau mau dibedah dulu kita ngomongin kebutuhan primer, tersier, sekunder, kita udah diajarin tuh. Diajarin kebutuhan itu. Ya maksudku kalau orang-orang yang bertahan menurutku ya orang-orang yang masih kekeh dengan pemikiran yang lama walaupun eranya udah maju terus, kayak orang mikir motor udah jadi kebutuhan primer yang utama gitu. Iya. Ada sebagian orang yang bilang enggak lah. Enggak gitu. Kebutuhan itu ya makan, Minum, pakaian, tempat tinggal udah. Iya. Maksudku seberapa besar sih effort yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu? Atau kebutuhan rasa bahagia mungkin Bang. Dia bahagia di situ yang bentuknya sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Hanya dibutuhkan rasa bahagianya itu aja mungkin. Iya.
Iya. Ya kayak beli motor, menurut dia ini kebutuhan kebahagiaanku. Betul, betul. Padahal kebutuhan kebahagiaan tuh tipis-tipis sama keinginan kan. Betul. Ya mungkin orang kalau dengar kayak apa sih, munafik lah apa gitu. Tapi ya gitu sih. Aku Itu sih orang-orang yang nggak bisa nerima orang lain tuh. Yang suka ngomong, oh, kok nggak punya keinginan, munafik lah tuh. Itu orang yang nggak bisa nerima orang lain. ya punya, tapi aku punya tapi Tidak berbentuk seperti kamu. iya misalnya aku aku pingin tidur siang di bawah pohon rindang misal kan itu keinginan juga, tapi kan beda ya sama kalian pengen nangis di mobil Mercy misalnya kan beda-beda ya. Nangis di mobil Mercy. Ya kan gitu kan. Kenapa nggak cekiki gitu? Ya kan jauh dari katanya. Iya. Ya gitu, maksudnya ya ada, pasti ada. Tapi kan kita, kalau aku sih lebih, ya mungkin kebetulan dapatnya hal-hal yang remeh aja ya dilihat orang, kayak ngapain gitu, kayak udah seneng gitu, orang lihat ngapain sih orang ini gitu. Karena katanya ini bisa pas juga ya. Karena kata Habib tuh sebenarnya orang yang paling bahagia tuh orang yang gimana sih gitu. Mungkin ada kayak di video orang yang paling kelihatan tidak bahagia. Iya, aku tahu. Dilihat orang tuh kayak Habisnya orang apa hidupnya begini? Iya. Orang yang paling bahagia itu orang yang dianggap tidak bahagia. Iya, kayak masa iya sih cuman gitu aja seneng misalnya. Masa iya sih Juan cuman bibok aja seneng misalnya gitu. Mesti iya sih ngorek-ngorek sampah seneng gitu. Iya kan kita Padahal nggak bau atau Iya. Tapi ketika nggak nyium bau lagi susah kan? Iya. Menurutku cuman kita punya beda alat, beda cara. Sebenarnya tujuannya ke sana juga. Cuman karena alat dan cara yang orang-orang banyak pakai agak sulit, yang dia pilih sendiri, makanya dia ngedapetinnya harus nabrak segala hal. Itu tuh. Misalnya kaya, kalau nggak dapet itu kan dapetinnya susah ya. Susah. Ya kan? Kalau nggak dapet kan, kalau tujuannya tetap itu dia harus segala cara dia tabrak, maling lah, jual narkoba atau MLM apa segala macam. Gitu. Nah mungkin aku kebetulan dapet cara dan alat yang lebih mudah aja. Tujuannya sama aja dan nggak perlu nabrak-nabrak. Iya sih, kalau tujuannya kaya tuh sulitnya tuh karena ngancurin aturan Tuhan gitu. Iya kan. Tuhan kan udah ngaturnya segitu. Dia pengen yang lebih tuh kan ngancurin banget. Ya otomatis caranya adalah nabrak kan. Iya bener. Iya. Nabrak segala hal. Nah itu aku nggak mau. Mungkin aku masih bisa lah nabrak hal-hal. Tapi kalau untuk hal uang, kaya, sukses, itu aku Karena kertas ya, tabrak kan gampang sobek. Kalau aku nabrak untuk tidur siang di pohon rindang misalnya gitu, berarti yang ditabrak adalah misalnya, berarti kalau kerjaannya pagi, bangun lebih pagi biar siang bisa pulang misalnya. Yang ditabrak cuman hal kayak gitu ya, bangun pagi ya misalnya nanti jam 10 bisa pulang atau bisa siang bisa tidur di adem-ademan gitu. Yang ditabrak tuh bukan norma-norma. Iya sih. Iya kan, bukan aturan Tuhan. Iya, nggak bisa. Bahkan nggak hal-hal kayak gitu aja kita masih bisa nabrak kan, hal-hal yang lain. Apa hal yang kayak gitu, nggak. Bahkan udah diminimalkan keinginan aja, kadang kita masih sedikit nabrak lah, nggak mungkin lah kita seputih itu ya, sesuci itu. Gitu. Makanya aku cukup salut juga sih sama orang yang punya keinginan yang gede itu, gila ya. Ada berapa banyak hal yang dia ketabrak. Ada banyak. Makanya aku bilang secapek itu. Keluarga yang dia fitnah. Ada. Seberapa aturan sering dia berdoa. Gila, gokil. Seberapa sering dia berdoa minta itu. Minta itu aja. Ngapain coba? Agak-agak sedih enggak? Kalau dibilang apa aku nggak mikirin dunia gitu, ya aku mikirin lah, aku punya otak masa. Tapi dunia yang abang konsep abang pikirkan bukan kayak gitu, itu, bukan uang. Apa yang kita kejar? Kita Maksudnya dunia dicetak sih.
setiap hari. Kita kan manusia, oke nggak bisa hidup sendiri, oke butuh orang-orang. Ya udah ngedapetin lingkungan pergaulan berarti dengan cara-cara yang kita masih bisa, karena kita punya otak ya, dengan pemikiran, dengan kesukaan, dengan hobi, dengan apa, dengan ini. Ya kalau itu bisa didapetin dengan cara-cara yang menurutku akan lebih mudah sih menurutku. Ya maksudku aku ngapain itu sih. Nabrak itu. Iya kayak ngapain sih gitu kayak. Ya naik motor dengan safety riding aja udah cukup. Ya kan nggak perlu ngebut. Iya bukan aku nggak ingin dunia, ingin aku tertawa-tawa, ingin. Mungkin bukan dengan uang caraku, dengan ngobrol sama temen aja mungkin kayak udah bisa tertawa kayak yang cukup menyenangkan. Misalnya ngobrol sehari, misalnya bisa buat bekal kesenangan seminggu misalnya. Kayak orang-orang gitu punya duit 50 juta, nah ini cukupnya seminggu doang nih. Mungkin aku dengan ngobrol, bisa lah untuk menyimpan kesenangan seminggu, besok ngobrol lagi. Ngobrol dengan 5 orang. Iya misalnya. Ya, kayak gitu aja caranya gitu. Beda cara aja. Iya. Kalau aku sih bisa terima beda sih. cara sama beda tenaga. Beda tenaganya kan lebih besar ya, mungkin. Ya. Tapi aku bisa mengerti sih kenapa orang-orang begitu. Aku bisa mengerti gitu. Bisa mengerti. Cuman cukup menyayangkan lah kalau untuk cara-cara yang nabrak-nabrak gitu. Karena pasti ada dong orang ngedapetin itu dengan cara yang benar. Ada cara. Aku percaya itu ada. Cuman tetap ngoyo juga. Ngoyo dong pasti. Mana pas sudah dapat mati lagi. Biasanya nggak mati sih. Naik haji. Habis itu sakit-sakitan. Nah. Ternyata duit itu untuk biaya sakit-sakitan dia. Oh. Ternyata dia bisa ngeramal masa depan ya. Enggak. Dia tahu dia akan sakit. Makanya dia cari uang banyak-banyak. Enggak gitu. Bukan gitu. Karena ya? dia mencari uang banyak-banyak itu dia sakit, Bang. Ya aku kan berpikirnya positif. Butuh poros lain aja. Iya gitu Jo. Sulit Jo kalau orang-orang yang ngobrol sama aku kayak gimana? Aku selalu bisa menepis omongan mereka tentang apapun lah. Iya, karena ya itu karena abang sudah aneh. Dengan tidak bekerja seumur hidup aja itu udah aneh. Iya, Bang. Maksudnya tidak bekerja Untuk orang lain ya. Untuk orang lain, Untuk maksudnya orang perusahaan. Iya. Ada bos itu cukup aneh lah. Orang terus hidupnya dari mana? Pasti kaya. Pasti gitulah asumsi yang terdekatnya. Ini orang kaya gitu. Enggak lah. Ada Ya enggak, dari kerja sendiri aja gitu. Ada aja orang yang cukup percaya dengan konsep rezeki lah. Itu salah satunya. Iya, itu apalagi gitu. Karena kalau orang yang tidak percaya konsep rezeki atau mungkin konsep rezeki yang dia percayai Itu beda. Beda sama kita, Iya. pasti itu kalau buka usaha lebaran masih buka. Iya, itu. Memang bener juga. Iya, Aku rasa dia bukan tidak mempercayainya, tapi memang konsep dia memberi tentang rezeki itu berbeda gitu. Makanya dia lakuin itu gitu. Mungkin konsep yang dia percaya adalah rezeki memang sudah diatur, kita harus mencarinya, dan ini mencarinya ini harus keras gitu. Iya. Padahal kan tidur aja bisa kan dapat rezeki. Udah lonte. Iya kan. Nggak tidur lah dia. Oh iya. Lepas baju. Ya itu, jadi aku sekarang sudah sampai di tahap musik jadi hobi, cari ya adalah struktur di dalam kepalaku saat ini untuk menjalani hidup. Misalnya aku kasih satu slot ruang kerja itu misalnya adalah hal yang aku lakukan untuk mencari uang. Betul. Misalnya dari apa aja ya? Dari ini. Ya udahlah, gitu kan. Misalnya itu. Ada lagi ruang apa gitu yang aku melakukan kesenangan yang ada uangnya juga. Tapi aku cukup senang melakukannya. Ada yang ya kesenangan yang tidak ada apa-apanya, tidak apa-apa. Ada yang kesenangan yang mengeluarkan uang. Ya. Ada kesenangan yang Udah kebentuk jadi kayak gitu. Udah begitu gitu. Jadi nggak ada yang kayak nggak ada sih ya. Mungkin ya kalau aku rentetinnya semua berjalan tuh kayak dari keluarga, terus lingkungan, ngomongin
bertemu dengan musik bla 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 dan segala. Karena musik menurutku cukup berpengaruh dalam cara aku berpikir gitu. Musik. Aku rasa cukup iya gitu. Karena orang bermusik itu kan pasti punya Iya sih. karena dia pasti berbeda dari orang-orang ya. Iya, iya. Untuk dia memilih musik Ada- untuk jalan aja udah aneh kan. ada kalimat kalau nggak salah, orang yang sudah terjun di dunia seni itu pasti jauh dari kata uang katanya Iya, gitu. itu makanya pasti ada rentetan. Makanya artis-artis atau musisi-musisi yang terkenal itu ini pembisnis ya, enggak seniman. iya bukan iya makanya itu ada rentetannya hubungannya sampai berpikir kayak gini kayak gini sampai di titik ya sekarang kayak ya nggak tahu bersenang-senang aja gitu bersenang-senang aja tuh Cukup bersenang-senang. iya loh gampang loh bersenang-senang Buat apa? Ada garis bawahnya itu, Bang. Buat apa? Memiliki keinginan yang besar. iya punya cuman Cuman tidak apa gitu bisa. Bentuknya apa itu. iya Dan kalau orang yang banyak keinginan tuh ya tadi pasti orang yang nggak punya kebiasaan. Udah. bener Ya udah berapa nih? ya udah lama deh sejam Udah. Udah. 46 menit Oke. Obrolan tongkrongannya udah selesai, udah nongkrong sama manusia dianggap aneh karena Siapa tidak ya? bekerja. Enggak, bentar terakhir deh. Yang anggap aneh siapa? Jangan kau aja. Bukan aku aja, karena aku tidak kerja aja banyak temanku yang bilang. Jadi kok asumsinya gitu. Iya jelas dong. Aku yang punya riwayat kerja satu aja dianggap aneh kan udah sama teman-teman kayak kok tuh dapet duitnya dari mana sih, maksudnya kok bisa ini itu bisa beli ini bisa ini, karena aneh kan. Iya. Terus kau minta sama orang tuamu ya terserah lah kau nganggapnya aman, tapi kok bisa nganggap aneh gitu kan. Oke. Nah makanya asumsi itu aku pakai Iya. untuk ngeliat abang nih nggak pernah kerja nih, jangan-jangan kalau setongkrongan sama aku dan seumuran sama aku pasti dianggap aneh dan gila gitu. Nah, tapi gini deh, karena kau adalah bagian dari tongkronganku juga. Kau nggak aku aneh nggak? Enggak sih, Gimana itu? Iya, Mungkin karena enggak. aku nggak ngedapetin nggak dapetin. dianggap aneh itu dari sekitar. Bener sih, dari Enggak. sekitar. Mungkin karena aku nggak dengar juga ya. Bukan, dari orang karena lain. abang milihnya oke. Nyeleksinya oke, kalau aku kan seleksi alamnya agak sulit. agak lama ya. Agak lama aku. Iya. Karena aku masih butuh motor mereka, Bang. Buat jemput, buat Ya. ya, makasih buat yang udah denger. Iya. Thank you.